Pembelajaran diferensiasi dengan model TDT. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jajan semuanya? Mudah-mudahan setelah jajan situasi pelajaran lebih asik dan siap untuk belajar ya. Oke, hari ini berapa orang siswa yang hadir? Sepertinya banyak banget yang masuk. 6. Yang sakit siapa kemarin ya udah sudah hadir lagi belum? Yang rumah izin terus hari ini masih belum hadir, masih sakit, masih sehat. Terus yang tidak hadir karena faktor yang lain, yang sakit juga. Terus yang 4 ada kekurangan lainnya, semuanya apa? Mudah-mudahan semuanya kesadaran untuk belajar langsung seperti biasa. Baik, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang menyimpulkan teks cerpen. Kemarin sudah saya beri link untuk asesmen. Sudah diakses belum? Sudah. Oke. Dari link asesmen itu berarti dari situ kamu mengetahui bahwa unsur cerpen yang akan kita bahas itu mengenai apa saja. Ada tema. Oke. Apa lagi? Alur. Apa lagi? Setting. Apa lagi? Tokoh. Ada lagi ya? Latar. Oke, ada lagi? Udah, baru itu? Oke, baik. Untuk bisa memahami materi lebih lanjut, hari ini nanti kita akan ada pembelajaran menyimpulkan teks cerpen. Terus nanti di hasil akhir, nanti kamu akan ada penilaian bagaimana kemampuan kamu untuk menyimpulkan teks cerpen. Nah, untuk lebih jauh. Oke, dari tujuan belajar kita hari ini, adakah yang kamu tanyakan? Melalui Teams Games Turnamen, peserta didik dapat menyimpulkan unsur cerita pendek. Ada yang kamu tanyakan sebelum kita mulai belajar? Oh, tim game turnamen itu apa? Yang lain punya pertanyaan yang sama? Ya, oke. Kalau dilihat dari ini berarti kita nanti akan belajar perorangan apa tim? Tim. Kalau ada kata games turnamen, kira-kira apa yang terjadi di dalamnya nanti? Akan ada games, ya pertandingan. Ada pertandingan dalam bentuk games. Oke, baik. Nanti memang proses belajar kita itu akan berbentuk kelompok. Terus kemudian nanti ada game yang akan kita lakukan di kelas. Kalau biasanya rumus menggunakan gamenya itu kadang-kadang kita menggunakan word, kadang juga menggunakan quiz. Kali ini biar terlihat lebih nyata, maka saya akan menggunakan game yang bersifat manual yang nanti akan saya tempelkan di papan tulis. Dan nanti bagaimana proses gamenya akan kita terangkan pada saat proses belajarnya. Nah, untuk bisa memahami materi tentang menyimpulkan unsur teks cerpen lebih detail, silakan kamu buka Google Classroom masing-masing. Siapa yang tidak membawa materi hari ini? Dari depan sini bagaimana? Ada semuanya? Ada ini? Ada ini? Tidak ada kendala? Bahkan halo? Bisa semuanya? Tidak ada kendala? Baik, silakan di situ ada teks cerpen. Silakan mengakses. Di situ saya menyediakan 3 bentuk materi. Tapi isi materi itu semuanya sama. Modelnya saja berbeda. Kamu silakan memilih materi dalam bentuk apa yang kamu sukai untuk bahan belajar kali ini. Silakan. Di Classroom ada video, ada PPT, ada dokumen. Silakan kamu akses kamu menghendaki belajar melalui yang mana. Pilih yang kamu sukai, kamu mau yang mana yang modelnya.
pandang. Kaitannya kalau sudut pandang sama materinya hampir sama dengan yang kita pelajari kemarin ketika kita membicarakan kata ganti orang. Nah, jadi nanti ada kategori sudut pandang. Menurutmu kamu masih perlu pemahaman lebih detail atau sudah bisa memahami dari penjelasan di situ? Sudah? Ada sudut pandang ada berapa? Sudut pandang bisa dikatakan sebagai cara pengarang meletakkan diri di dalam sebuah cerita. Apakah menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan orang lain? Berarti di situ ada sudut pandang orang berapa? Kalau diri sendiri? Orang? Oh, diri sendiri orang? Pertama. Oke. Terus kalau orang lain berarti sudut pandang orang? Kedua atau ketiga orang lain? Menceritakan orang lain sudut pandang orang siapa? Orang ketiga. Jadi sudut pandang itu hanya orang pertama dan orang ketiga. Kenapa tidak ada? Adakah sudut pandang orang kedua? Saya mau tanya nih, kalau ada sudut pandang orang kedua itu siapa? Orang yang diajak bicara. Ketika diajak bicara orang pertamanya ada nggak? Ada. Karena orang pertamanya ada, sepanjang orang pertamanya ada, maka sudut pandangnya hanya orang pertama. Hanya saja kalau paman dia pelaku utama atau dia menceritakan orang lain tapi dia bersamanya kamu yang menceritakan misalnya, maka sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Kan ada aku, maka orang pertama tetap orang pertama. Nah terus kalau orang ketiga yang hanya dilihat saja, menceritakan apa yang dilihat, itu namanya sudut pandang orang ketiga. Kalau mengetahui isi hati dari orang lain secara detail, namanya sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke, berikutnya ada lagi tentang apa itu? Tema. Menurutmu temanya seperti apa? Kamu baca cepat secara keseluruhan, kamu ditanya apa tema cerita tersebut? Gagasan pokoknya. Judul kan? Tidak selalu. Kalau judulnya Susanti, nama orang ada kan sebuah cerpen judulnya Susanti bisa dulu. Apakah itu bisa menggambarkan tema? Tidak. Kita harus membaca dulu dari isi baru menggambarkan temanya. Oke, ada lagi ya berikutnya? Amanat. Amanat itu yang seperti apa? Apa? Dan amanat. Kalau kamu baca sebuah cerita atau kamu baca amanat berarti bisa apa? Ayo tahu Mas, amanat itu seperti apa? Pesan moral. Jadi ketika kita sudah membaca sebuah cerita, apa sih yang diamanatkan pada kita, ajakan seperti apa? Itu yang disebut pesan moral. Baik, untuk kegiatan hari ini nanti kita akan melakukan game untuk lebih mendalami materi yang sudah kamu pelajari bersama-sama temanmu. Nah, terus kemudian kita akan bentuk kelompok. Nah, kita akan hari ini berapa orang yang hadir nih? Berarti ada kurang dari 30 ya. Jadi kita bentuk 5 kelompok saja ya. Nah, oke, kalau 5 kelompok, tolong kita siapkan dulu tempat duduknya dulu ya. Kelompok pertama di sebelah sana, misalnya kelompok dari sebelah sini, yang belakang sini kelompok terakhir 5 ya. Ini kan, kita bentuk dulu tempat duduknya. Gak boleh Ya, silakan menuju ke hurufnya. Menuju ke hurufnya. Baik, sekarang perhatikan. Silakan untuk kegiatan berikutnya kamu buka buku paket. Buku paketmu kamu keluarkan. Ya, buku paketnya dibuka. Silakan kamu baca cerpen di halaman 79. Di halaman 79. Ya, jadi silakan dibaca dulu. Itu hanya cerita
Kalau bukti kalimat berarti kalau ditanyakan bukti kalimat berarti buktinya berupa apa? Kalimat. Yang namanya kalimat itu dari mana sampai mana? Dari huruf kapital pertama hingga tanda titik. Nah, yakin sudah dipahami gitu ya? Nah, oke, baik. Mari kita menuju gamesnya. Sudah semuanya? Sebelah sana gitu sudah? Oh, masih belum selesai, kita tunggu sebentar. Oh, sudah. Baik. Sudah ya? Kita yakini bahwa di dalam teks tadi sudah mengandung unsur teks terkan sudah ya? Nah, sekarang perhatikan, kita ke game. Perhatikan. Di depan, Bumo sudah menyajikan ada 5 cat atau 5 kartu untuk kelompokmu. Ini berarti yang satu berarti kelompok A, 2 berarti kelompok B, 3 berarti kelompok C, 4 berarti kelompok D, terakhir berarti kelompok E. Nah, sekarang perhatikan, di kertas ini di baliknya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti silakan secara bergiliran anggota kelompok mengambil satu pertanyaan, terus kemudian dijawab. Setelah dijawab, jawabkan, tempelkan di sini. Saya berikan ini untuk menjawab pertanyaan. Dirembuk bersama apa jawaban dari pertanyaannya. Terus berikutnya, setelah kamu selesai materi pertanyaan 1, lanjut ke pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Jangan berkecil hati bagi kelompok yang anggotanya hanya 4. Nanti kamu bisa menata bagaimana teknisnya agar kecepatanmu tidak akan kalah dengan yang anggotanya 5, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan, yang nanti akan dinilai adalah kecepatan dalam menyelesaikan pertanyaan dan ketepatan jawaban atas pertanyaan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai game? Ada tidak? Sudah paham belum? Nah, coba antrikan dirimu dalam kelompok. Siapa ngambil nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua orang dalam kelompok berkebagian untuk mengambil. Terus berikutnya saya bagikan di kelompok masing-masing 5 lembar ini untuk menjawab pertanyaan. Terus nanti silakan untuk gunakan untuk menempelkan di bagian luar ya untuk jawaban ya. Nanti jika tidak bisa kok jatuh, kita kan bisa diberi isolasi. Silakan. Kenapa? Sudah diturunkan? Lumus masih punya banyak. Andaikan nanti tulisan melebar, terus kemudian tidak mencukupi dengan satu halaman, satu kertas untuk satu pertanyaan, silakan mungkin mengambil lagi ya. Terus itu juga ada panjang bisa kiri dan kanan. Nah, sudah yakin bisa ke arah mana kita mau bermain? Bisa dipahami? Bisa? Yakin bisa? Siap? Oke. Sebelum kita main game, kita biar semangat berdiri dulu semuanya ya. Ya semuanya berdiri dulu. Siapa tuh yang lagi bersedih? Baik-baik saja. Ya, semuanya berdiri dulu. Masih ingat lagu yang kemarin? Oke ya. Ya, dulu ya kita sedikit sebentar. Ya. Ya semuanya. Ya, semua ya. Mana kawan? Ya, siap semuanya? Oke, tidak usah ditulis lagi, masih ingat ya? 3, 2, 1. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini rantingku. Jika aku tumbang krek krek krek. 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 Ayo menyanyi. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini rantingku. Jika tertiup angin bus bus bus. Jika tertiup angin bus
siap belum? Ya, masing-masing menyiapkan diri. Masing-masing sudah belum kan? Siapa nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah? Ngambil Pak? Ngambil nanti tapi masih jawabnya sih kalau oke. Ya. Jelas? Ya, oke. Sekarang coba yang mengambil nomor 1 silakan berjalan di depan. Yang mengambil nomor 2 utar dulu, berdiri dulu. Yang nomor 1 siapa aja? Adil. Urut 1. Ini 1 udah. Yang sana berapa? Yang akan ke sini biar kamu enggak ada. Oke, karena ini penilaiannya cepet-cepetan dan hasil tercepat, maka kita akan mulai setiap pertanyaan awal kita lakukan bareng-bareng ya. Menuju ke catnya masing-masing. 3, 2, 1. Ambil. Ya. Satu aja. Langsung kerjakan di kertas ini ya. Kerjakan langsung. Capek dua kok. Iya. Yuk set-set, siapa cepat dia yang menang. Oke, ya yang jawaban sudah siap boleh langsung ditempelkan. Ya. Ya. Kamu tadi pertanyaannya berapa? Gak apa-apa sih, pertanyaan ada jawabannya. Berapa tadi? A. Kalau mau A, sini. Jangan kanan ya. Yang kuning di luar, Mas. Yang kuning di luar. Bukan. Ini dipasang sini, kuningnya taruh luar. Yang disesuaikan pertanyaannya ya loh. Ya. Jawabannya ditaruh luar. Ayo siapa tercepat? Kelompok mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Siapa di jatuh? Kelompok yang melakukan terlengkap pertama adalah kelompok 1. Kita beri nomor 1 kelompok 1. Kelompok 1 ya, jangan lupa.
buat ini aja. Kalau kalimatnya lebih dari itu boleh nggak? Dua ya nggak apa-apa, sama saja banyak banyak ya. Oke, kelompok 4, kelompok 5 kurang 1, pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Ini ada satu kelompok yang sudah selesai belum? Oh, udah. Satu yang belum selesai ya, siapa tuh? Mau diselesaikan apa dalam pembahasan? Udah saja ya. Oke, baik. 9 orang untuk kita semua. Oke, baik. Mari kita bahas bersama untuk kegiatan yang sudah kamu lakukan. Tadi jatuh, yang mananya yang jatuh? 2. Oke, mari kita lihat. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah karakter tokoh. Berarti tentang tokoh. Coba tokoh Mogu. Tokohnya ada tokoh siapa aja? Mogu. Siapa? Oleh Pak Raja. Mana tadi? Pengetahuan. Oke. Terus berikutnya adalah tentang latar tempat. Di mana saja Pak itu terjadi? Latar tempatnya di mana? Di sini jawab hutan. Terus apa nih? Desa-desa dari ibu kota. Apakah betul? Hutan. Desa-desa dari ibu kota, betul kan? Oke, lanjut. Berikutnya, latar waktu. Kapan terjadinya? Malam hari. Di sini apa nih? Untuk bermalam di hutan. Oke, bukti kalimatnya. Berikutnya, latar sudut pandang. Siapa tadi tokohnya? Iya. Mogu ya kan ya? Kata gantinya apa? Iya. Iya, berarti sudut pandang kamu berapa? 3. Apakah semuanya betul? Benar. Orang ketiga, sehari-hari ia berladang. Betul. Terakhir, mari kita sepakat bersama. Terakhir, jawabannya awal apa? Awal apa? Maju. Apakah ada cerita tentang masa lalu?
tuliskan, kita ke refleksi apa yang kamu rasakan pada proses belajar hari ini. Silakan mau ambil warna apa? Silakan ambil. Tuliskan, tulis namamu dan tulis apa yang kamu rasakan dengan dua kata saja. Dua kata saja apa yang kamu rasakan. Oke, silakan. Ya. Ini Safira mengatakan seru tapi panik. Gila. Terus Enggak, sebelah sana yang minta hijau nggak tadi ya? Masih banyak hijaunya. sudah? Siapa yang belum? Sudah semuanya? Baik. Saya mau minta satu orang Yunita. Bisakah yang mana Yunita? Yang sini Yun. Sini Yun, sini. Sini. Gak apa-apa. Ya. Coba ceritakan Yun, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini Yun? Asik dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan. Asiknya di mana Yun? Menyelesaikan soal. Oh, berebut menyelesaikan soal. Menyenangkannya gimana? Oh, berpikir bekerja sama sama teman lainnya. Oke, terima kasih Yun. Oke. Baik, anak-anak, itu tadi proses kita belajar menggunakan TGT. Apa tadi TGT? Apa TGT? Tips, game, turnamen. Kira-kira perlu kita lanjutkan pada proses belajar berikutnya enggak? Oh, tidak. Kamu dilanjut enggak? Yang sana pengen lanjut, yang sini enggak, panik dia. Biasanya kan. Oh, enggak salah. Kamu dilanjut ya? Oke, baik. Anak-anak. Andi sangat senang tidak menalam. Mus pagi hari ini seru, senang, ono sing deg-degan, panik, karena ingin Menang kompetisi. paling awal gitu ya. Ya. Itu nggak usah diambil hati. Yang penting hari ini kita sudah bersama-sama. Pembelajaran hari ini sungguh luar biasa. Ada speaking, ada permainan dan sebagainya. Menarik hari ini? Tapi apa Kumus setiap hari mengajarnya seperti itu? Ya, berarti menyenangkan terus ya, Kumus ya? Pasti speaking terus ya? Kemudian ada refleksi setiap hari ya? Oke, terima kasih. Dan hari ini yang penting tidak senengi, tapi juga paham. Paham materi hari ini? Bisa dimengerti? Dan itu bermanfaat bagi Anda? Iya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Ya, tetap semangat. Ini sudah kelas 9. Sebentar lagi nanti akan masuk ke semester 2. Baru lulus dari SMP. Mudah-mudahan
bisa mendapatkan sekolah yang baik, yang sesuai dengan harapannya, ya. Dan belajar adalah nomor 1. Hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Tapi sudah diajari guru Mus dengan luar biasa, tetap semangat. Dari kegiatan hari ini banyak sekali apa yang dipetik. Ada kerja sama, ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.